Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfia, MPM 18030101050. Dan teman saya yang bernama Dina Rosida, MPM 1803201001051. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari tugas besar yang berjudul simulasi model sistem dinamik ketersediaan bawang putih di Provinsi Bali menggunakan software Pensim. Yang pertama, saya akan menyampaikan bab 1, yaitu tentang pendahuluan, yang dimana pendahuluan ini merupakan adanya latar belakang dari penelitian, tujuan dari penelitian, rumusan masalah dari penelitian, dan manfaat dari penelitian. Yang pertama tentang latar belakang. Simulasi merupakan proses model atau proses merancang model atau suatu sistem yang sebenarnya mengadakan percobaan-percobaan terhadap model tersebut dan mengevaluasi hasil percobaan tersebut. Sedangkan software Pensim merupakan salah satu jenis perangkat lunak atau software untuk membuat simulasi model sistem dinamik yang dikembangkan oleh korporasi High Performance Systems (INC). Tanaman bawang putih juga memiliki banyak manfaat bagi umat manusia sebagai bumbu masakan dan juga sebagai obat herbal untuk mengobati tekanan darah tinggi, gangguan pernapasan, sakit kepala, sembelit, luka memar, insomnia, flu, dan lain-lain. Sehingga tanaman bawang putih ini dianggap sebagai komoditas yang layak untuk dikembangkan. Dan penelitian ini merupakan penelitian yang nantinya akan dilakukan di Provinsi Bali, yaitu tentang sistem ketersediaan bawang putih yang ada di provinsi tersebut. Perkiraan data ketersediaan bawang putih yaitu produksi dari tahun ke tahun cenderung menurun hingga pada tahun 2017 yang hasil produksinya mencapai 0. Dari perkiraan data tersebut akan dilakukan simulasi dengan pendekatan sistem dinamik, yang dimana bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan bawang putih di Provinsi Bali, menganalisa tingkat permintaan di Provinsi Bali, serta membuat alternatif kebijakan yang dilakukan untuk menstabilkan ketersediaan bawang putih di Provinsi Bali. Yang selanjutnya saya akan sampaikan yaitu tentang rumusan masalah, yang dimana merupakan nantinya akan dibahas dalam studi kasus, yaitu bagaimana sistem ketersediaan bawang putih dengan pendekatan sistem dinamik menggunakan software Pensim. Tujuan dari penelitian ini yang pertama mengamati dan menyelesaikan permasalahan sistem ketersediaan bawang putih di Provinsi Bali serta disimulasikan dengan pendekatan sistem dinamik. Yang kedua, membuat alternatif kebijakan untuk menstabilkan ketersediaan bawang putih di Provinsi Bali. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan software Pensim, yaitu untuk mensimulasikan dengan pendekatan sistem dinamis. Dan ada juga manfaat dari penelitian ini yang nantinya juga dapat mengidentifikasi masalah dalam ketersediaan bawang putih di Provinsi Bali serta mensimulasikan dengan pendekatan sistem dinamis. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan dengan alternatif kebijakan yang optimal. Dan yang terakhir, memahami penggunaan software Pensim sebagai software yang mensimulasikan dengan pendekatan sistem dinamis. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama tentang sejarah sistem dinamis. Sistem dinamis merupakan suatu metode pemodelan yang diperkenalkan oleh J. Forrester pada tahun 1950-an yang dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology Amerika. Sesuai dengan namanya, penggunaan metode ini erat berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem dinamis yang kompleks, yaitu contohnya pola-pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem itu dengan bertambahnya waktu. Oleh karena itu, model-model dinamika sistem diklarifikasi ke dalam model matematik kausal atau teori lain. Sistem dinamis ini juga merupakan sebuah metodologi dan teknik pemodelan
teknik pemodelan matematika untuk membingkai, memahami, dan mendiskusi masalah yang kompleks. Awalnya dikembangkan pada 1950 yang membantu manajer perusahaan meningkatkan pemahaman mereka tentang proses-proses industri. Sistem dinamis saat ini juga digunakan di seluruh sektor publik dan swasta untuk perancangan dan analisa kebijakan. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari sistem dinamik itu sendiri, yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem dinamis, yaitu dari waktu ke waktu terus berubah. Di dalam sistem dinamis itu diajarkan bagaimana berpikir secara sistem. Artinya, dalam hal ini, menyelesaikan suatu masalah tidak dilihat pada satu pokok bagian saja, tetapi dilihat seluruh pengaruhnya terhadap semua yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dan dapat dikatakan bahwa sistem dinamik merupakan umpan balik atau feedback struktur yang saling berkaitan dan menuju ke arah keseimbangan. Nah, ini merupakan contoh dari sistem dinamik, yaitu causal loop, yang dimana contohnya populasi. Populasi di sini dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Apabila kelahiran meningkat, populasi akan meningkat. Sedangkan apabila kelahiran menurun, populasi yang ada akan ikut menurun. Sedangkan kematian begitupun sebaliknya. Di sini saya akan menyampaikan terdapat 3 aspek penting dalam melakukan simulasi yang didasari oleh sistem dinamis. Yang pertama tentang mempelajari sebab akibat melalui pola pikir berdasarkan sebab akibat akan dapat diorganisir ide-ide dalam mempelajari suatu sistem dinamis. Selanjutnya yaitu ada umpan balik atau feedback, yang dimana dalam metode sistem dinamis pengaruh kausal yang paling penting adalah pengaruh dari segala yang tercakup di dalam feedback loop. Dengan adanya feedback loop ini, maka faktor-faktor atau variabel-variabel dapat direduksi sampai taraf yang manageable, dan perhatian dapat lebih difokuskan kepada variabel-variabel tersebut. Nah, di umpan balik ini terdapat dua sifat umpan balik. Yang pertama ada umpan balik positif dan umpan balik negatif. Dan selanjutnya yaitu adanya sistem batasan atau boundary system. Nah, secara sederhana di definisi batasan sistem ini merupakan suatu garis pembatasan yang menentukan faktor-faktor atau variabel-variabel mana saja yang termasuk di dalam sistem dan mana saja yang tidak. Nah, selanjutnya kita menuju ke software fencing. Di sini software fencing merupakan software yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang telah kami teliti. Software fencing ini merupakan satu perangkat pemodelan visual yang membolehkan Anda untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Fencing juga menawarkan suatu cara yang sederhana dan fleksibel dalam membangun model simulasi dari diagram simple causal atau causal loop diagram atau diagram stock and flow, dan dengan menghubungkan kata-kata dengan tanda panah berkaitan antar variabel, sistem dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan kausal. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang bagian-bagian dari software fencing. Yang pertama yaitu terdapat menu, yang di dalam menu ada seperti file, menu edit, menu view, dan lain-lain. Selanjutnya ada menu toolbar, yang dimana ada new model, ada open model, save, print, cut, copy, paste, dan lain-lain. Dan selanjutnya juga ada bulk window, yang merupakan lembar kerja. Nah, di sini nantinya digunakan untuk membuat model dalam fencing. Dalam software ini digunakan. Nah, di sini terdapat fungsi sketch tools, yang dimana ada look sketch, move size, ada
base variable level, ada row, ada rate, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan studi kasus yang telah saya teliti, yang dimana dilakukan di Provinsi Bali tentang sistem ketersediaan bawang putih yang ada di provinsi tersebut. Produksi bawang putih merupakan produksi lokal yang diproduksi di Provinsi Bali. Perkiraan data ketersediaan bawang putih yaitu produksi dari tahun ke tahun cenderung menurun hingga pada tahun 2017 yang mencapai produksi nol. Namun yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam kebutuhan bawang putih. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik. Dalam penyelesaian permasalahan tersebut digunakan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan bawang putih di Provinsi Bali, menganalisa tingkat permintaan bawang putih di Provinsi Bali, serta membuat alternatif kebijakan yang dilakukan untuk menstabilkan ketersediaan bawang putih yang ada di Provinsi Bali. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dibuatlah simulasi causal loop diagram dengan sasaran utama adalah untuk identifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam sistem ketersediaan. Selanjutnya untuk mengungkapkan kejadian hubungan sebab akibat atau causal relationship dari variabel-variabel sistem ke dalam bahasa gambar, di mana gambar yang ditampilkan adalah panah-panah yang saling keterkaitan satu sama lain. Dan selanjutnya untuk mengetahui arah hubungan antar variabel. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan causal loop diagram. Di sini saya hanya akan menjelaskan hubungan dari variabel satu dengan variabel yang lainnya. Cara membuatnya telah disampaikan di video sebelumnya. Di sini adanya kebutuhan bawang putih dan juga adanya ketersediaan bawang putih. Kebutuhan bawang putih ini dipengaruhi oleh harga, oleh konsumsi kakak, di mana konsumsi kakak ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk, dan kebutuhan bawang putih ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan horeca dan kebutuhan industri. Kebutuhan bawang putih juga dipengaruhi pasokan antar pulau. Jika pasokan antar pulau menurun, maka kebutuhan juga akan ikut menurun. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang ketersediaan bawang putih yang dipengaruhi oleh pasokan antar pulau, yang dimana jika pasokan antar pulau meningkat, dengan begitu ketersediaan bawang putih juga akan ikut meningkat. Nah, di sini ketersediaan bawang putih juga dipengaruhi oleh produksi bawang putih. Jika produksi bawang putih naik, maka ketersediaan yang ada akan ikut naik. Produksi bawang putih dipengaruhi oleh luas tanam bawang putih, yang dimana jika luas lahannya untuk tanam itu luas, nah di situ produksi juga akan meningkat. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini juga saya akan jelaskan flowchart yang telah kami buat. Kurang lebihnya dimulai dari studi pustaka dan latar belakang serta survei lapangan. Dari ketiga ini didapat disimpulkan rumusan masalah yang nantinya akan dibahas dalam penyelesaian masalah. Setelah itu, dari perumusan kita akan mencari tujuan dari penelitian ini. Lalu dilakukan pengumpulan data, yang dimana pengumpulan data dalam penelitian kami ada 5 kurang lebihnya: produksi bawang putih, kebutuhan industri, luas lahan bawang putih, pasokan antar pulau, dan juga harga. Dan dilanjut dengan pengolahan menggunakan software pensil. Lalu dilakukan verifikasi, dan jika verifikasi tidak berhasil, maka perlu dilakukan pengecekan ulang pada pengolahan data. Dan jika verifikasi tidak ada kesalahan, maka dilanjut yaitu ke tahap validasi.
Dan jika di tahap validasi ini ada kesalahan, maka perlu dilakukan pengecekan kembali di pengolahan data menggunakan software Fansim. Dari validasi, jika benar, maka dilanjutkan ke dalam pembahasan yang nantinya dapat disimpulkan dan diberi saran untuk penelitian ini. Dan selesai. Nah, kurang lebihnya penjelasan dari flowchartnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Dina Rusida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Rusida, NPM 18032010051. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 4 dan bab 5. Nah, di bab 4 itu ada output dari simulasi. Output simulasi ini itu terdapat stock and flow diagram. Untuk cara pembuatannya adalah seperti ini. Jadi sebelum belajar lebih dahulu tentang apa itu Fansim, saya akan menjelaskan apa sih itu Fansim. Fansim adalah suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan Anda untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Nah, berikut ini adalah tampilan utama dari Fansim, di mana terdiri dari title bar. Title bar di sini memperlihatkan dua item, yakni ada model Fansim yang sedang dibuka dan variable workspace. Kemudian ada tampilan menu. Menu di sini itu terdiri dari menu file, edit, view, model, option, windows, help, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya main toolbar. Main toolbar menyediakan tombol-tombol yang umumnya digunakan dalam item menu dan fitur simulasi. Kemudian ada bulk window atau lembar kerja. Jadi lembar kerja di sini digunakan untuk membuat model dalam Fansim. Dan bulk window selalu muncul dengan sketch tools untuk membuat sketsa model atau menulis persamaan. Nah, ini ada beberapa tombol-tombol fungsi sketch tool yang akan kita gunakan, yang akan sering kita gunakan. Jadi pertama ada lock sketch atau digunakan untuk mengunci sketsa. Kemudian ada move sideboard and row atau pointer. Jadi digunakan untuk memindahkan, mengubah ukuran, dan memilih objek sketsa di dalam lembar kerja. Yang ketiga ada variable, dan ini digunakan untuk membuat baik itu konstanta, auxiliary pada lembar kerja. Kemudian ada row. Row di sini adalah membuat panah lurus atau melengkung pada lembar kerja. Kemudian ada read, gunakan untuk membuat konstruksi flow pada lembar kerja. Kemudian ada shadow variable, digunakan untuk menambah suatu variabel model yang sudah ada ke sketsa di lembar kerja sebagai variabel shadow. Kemudian ada sketch comment, yakni menambah komentar dan gambar pada sketsa. Kemudian ada delete untuk menghilangkan struktur variabel atau komentar dari sketsa. Yang terakhir ada equation, yakni membuat dan mengedit model menggunakan editor persamaan. Nah, itu tadi bagian-bagian dari sketch tool. Langsung kita pindah ke status bar. Jadi status bar di sini adalah memperlihatkan kondisi sketsa dan objek dalam sketsa. Kemudian ada output window. Output window ditampilkan dengan mengklik pada salah satu tombol analysis tool atau tool analysis. Nah, tool analysis ini mendapatkan informasi dari model dan menampilkan informasi tersebut dalam suatu jendela sebagai diagram, grafik, atau teks bergantung pada perangkat tertentu yang dipilih. Dan terakhir ada yang namanya analysis tool. Jadi analysis tool ini digunakan untuk memperlihatkan informasi tentang variabel workbench pada tempat ataupun nilai dalam model atau perilakunya dari dataset simulasi. Nah, itu tadi adalah tampilan-tampilan utama dari Fansim. Kemudian kita akan melakukan simulasi terhadap ketersediaan bawang putih di Provinsi Bali. Jadi yang pertama kita isi initial time terlebih dahulu, kita pakai 2012 sampai 2024, ini 1 tahun. Kemudian kita akan membuat level
ada luas tanam, kemudian ada ketersediaan, dan ada jumlah penduduk nantinya. Kemudian selanjutnya kita membuat rate pada tiap-tiap level tersebut. Jadi ada yang namanya ekstensifikasi, kemudian ada yang namanya konversi lahan. Nah, di ketersediaan ada yang namanya produksi, ada yang namanya pasokan luar pulau, dan ada yang namanya permintaan. Jadi ketersediaan itu bergantung pada produksi, pasokan luar pulau, dan banyaknya permintaan. Sedangkan jumlah penduduk dari kelahiran dan juga kematian. Kemudian kita membuat variabel-variabelnya. Ini akan disamakan dengan model dari bab 4 tersebut. Jadi ada yang namanya fraksi ekstensifikasi, fraksi konversi lahan, ada luas panen, dan nanti masing-masing variabel, level, dan juga rate itu akan dihubungkan dengan row. Ada stok minimal, kemudian ada konversi tahun, di sini dalam pembuatan variabel ini kita tidak membuat equation terlebih dahulu. Jadi kita variabel semuanya baru dilakukan berhubungan dengan row, baru kita melakukan equation. Ada harga standar. Jadi variabel-variabel ini tentunya berpengaruh terhadap ketersediaan yang akan diterapkan. Ada fraksi kelahiran, ada fraksi kematian, kemudian ada emigrasi, ada imigrasi. Kemudian kita akan membuat kebutuhan-kebutuhan variabel dalam kebutuhannya. Ada konversi kebutuhan, kemudian ada konsumsi KK, ini ada konversi KK. Ini akan berhubungan dalam jumlah penduduk dan juga konsumsi per kapita. Ada kebutuhan hotel, kebutuhan hotel juga ada berpengaruh terhadap jumlah wisata, kemudian ada jumlah wisatawan dari mancanegara, dan ada jumlah wisatawan domestik. Kemudian ada rata-rata kebutuhan restoran dan kafe. Jadi dari konsumsi Horeca ini terdiri dari hotel dan restoran dan kafe, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan industri. Kebutuhan industri ini terdiri dari kebutuhan industri lain, industri ekstrak, dan industri bakso.
selanjutnya kita akan melakukan row. Jadi luas tanam terhadap konversi lahan, kemudian ada luas panen. Nah, kita bikin lagi variabelnya, yakni ada produktivitas tanamnya. Kita hubungkan juga. Di sini tuh semua tuh saling berhubungan sama lain dan akan memiliki efek di ketersediaan. Nah, bagaimana kalau misalnya kalian bersama dengan bentuknya yang lurus, tanahnya bisa juga kalian melengkung. Tapi biar cepat aja, dia nggak pakai yang tujuannya biar nggak biar kalau misalnya ada yang sama tanahnya tuh biar nggak bingung, jadi dilengkungkan gitu. Nah, jadi bisa kita lihat permintaan itu tergantung dari perubahan permintaan karena harga dan juga total kebutuhan. Gitu. Nah, setelah sudah semuanya, baru kita akan mengubah posisinya biar nggak terlalu bingung. Sudah, baru kita akan memasukkan persamaan atau modelnya. Jadi fraksi ekstensi ada 0,49, kemudian fraksi persilahan ada 0,202, kemudian ada ekstensifikasi dari perkalian, luas tanam sama dengan ekstensifikasi dikurangan persilahan dengan inisial tanya itu adalah 12. Jadi luas tanam pertama itu yang adalah 12 hektar. Lalu kita akan kita bikin 4, kemudian ada stok minimal ada 1000, ada konversi tahunnya ada 1, ketersediaannya itu didapatkan dari ketersediaan dikurangi dengan stok minimal terus dikalikan dengan konversi tahunnya. Nah, semua rumusan itu sudah saya kasih satuannya ataupun unitnya, jadi ada ton per year seperti itu. Nah, kita pakai rumus ini pakai if else, jadi ketersediaan apabila kurang dari permintaan, nanti permintaan itu bakal dikurangi dengan ketersediaan. Produksi yakni dari luas panen dikalikan dengan produktivitas panen. Nah, kita bakal detailnya, jadi produksi pertama itu adalah 20.000. Kemudian kita lanjutkan permintaan, dan di sini itu total kebutuhan ditambah dengan perubahan permintaan karena harga. Ketersediaan di sini sudah cocok, biar initial value-nya kita isi 10.000, jadi ketersediaan awalnya itu adalah 10.000. Di konversi ada 1, kemudian di konversi harga ada 1, di harga bertonnya kita pakai rumus 6.350 dikalikan dengan konversi ke harga, habis itu ditambah dengan 22.722.400, baru kita kalikan dengan fraksi konversi harga. Faktor konversi dikalikan dengan ketersediaan. Harga per kilogram itu harga untuk per ton dibagi dengan 1000. Ini harga standarnya adalah 20 juta untuk per tonnya ya. Kemudian pakai if else untuk perubahan permintaan. Jadi jika harga per tonnya itu lebih besar daripada harga standarnya, maka akan dikurangi dengan hubungan harga dan perubahan permintaan. Tapi jika tidak, maka bilangan dengan kebutuhan dengan dikalikan nanti sama konversi kebutuhan. Nah, baru kita akan bikin yang di sekitar belakangnya. Ada imigrasinya sebesar 83.443. Ada imigrasinya juga kita isi. Untuk fraksi lainnya ada seperti itu. Jumlah penduduk yang awalnya adalah sebesar 4.700.200 penduduk. Untuk penduduk awalnya kan setiap tahunnya akan semakin bertambah tergantung dari pasti kematian dan juga kelahiran. Kita bagi angka di jumlah penduduk dibagi 5. Kemudian ada konsumsi per kapita yaitu sebesar 1,77. Baru kita akan mengisi bagian yang konsumsi kebutuhannya ya. Berapa kita pakai 60. Nah, nanti kita sudah kali. Nah, kan sudah kan konsumsi mereka. Kita lihat di sini pada gambar 4.2 yaitu grafik antara ketersediaan bawang putih dan juga permintaannya. Nah, untuk tahun-tahun awalnya tuh memang permintaan lebih besar daripada ketersediaan, tetapi di sini ketersediaannya tuh mencukupi dari permintaannya karena itu ditambah dengan pasokan luar pulau seperti itu. Tapi lama-kelamaan ketersediaan juga akan mencukupi dari permintaan. Kemudian bisa kita lihat di tabel 4.3, yakni tabel adanya jumlah penduduk,
ada ketersediaan, ada luas tanam, ada pasokan luar pulau, ada permintaan dan ada juga produksi. Nah, kita di sini rumus dari ketersediaan itu didapatkan dari pasokan luar pulau ditambah dengan produksinya. Kemudian ada ketersediaan awalnya tahun sebelumnya maksudnya, kemudian dikurangi dengan jumlah permintaannya. Nah, kita lihat juga bahwa pasokan luar pulau mulai tahun 2020 itu sudah mulai nol karena di sini ketersediaannya itu lebih besar daripada permintaannya. Jadi sesuai dengan rumus di equation tadi. Jadi jika ketersediaannya itu lebih kecil daripada permintaan, maka akan dimasukkan pasokan luar pulau seperti itu. Lalu kita lanjut di 4.2, yakni ada verifikasi dan validasi. Bisa kita lihat kan ketika kita akan melakukan simulasi defensif tadi akan muncul tampilan gambar seperti gambar 4.4. Jadi di sini itu sudah dikatakan bahwa model tersebut sudah verifikasi, yakni sudah mengalami cek model. Nah, satu ada verifikasi model yang telah dibuat, kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Adapun hasil running model yang telah dibuat ditunjukkan pada gambar di samping seperti ini dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Kemudian yang kedua ada validasi. Nah, kita validasi menggunakan dua tahap. Jadi pertama adalah melakukan perbandingan rata-rata, yakni dengan simbol S1. S1 sama dengan harga mutlak S rata-rata dikurangi R rata-rata, di mana S-nya di sini itu adalah rata-rata dari simulasi dan A itu adalah rata-rata dari keadaan awal. Nah, model itu dianggap valid jika memiliki nilai S1 kurang dari sama dengan 5%. Tahap kedua ada melakukan perbandingan variasi amplitudo atau percent error variance. Nah, E2 di sini sama dengan harga mutlak dari SS atau standar deviasi dari simulasi dikurangi dengan standar deviasi dari awalnya atau keadaan realnya dibagi dengan SA. Nah, model tersebut juga dianggap valid jika memiliki nilai E2 kurang dari sama dengan 30%. Nah, untuk studi kasus kita itu kan sudah diketahui ketersediaannya antara keadaan awal dan juga keadaan simulasi, baru kita melakukan validasinya dari E1. Nah, di E1-nya tadi, E1-nya ini itu mendapatkan hasil 0,0013 atau 0,13. Dan yang kedua ada mendapatkan E2 sebesar 0,0008 atau 0,08%. Nah, maka dari itu model itu sudah dianggap sebagai valid atau sudah tervalidasi. Kemudian yang 4.3 ada analisa output. Untuk yang versinya sendiri dari output itu sudah diketahui bahwa pada tahun 2003 telah kesediaannya itu sebesar 1048 ton. Kemudian pada tahun 2014 ada 1106,42 ton. Pada tahun 2015 ada 1235,92 ton. Pada tahun 2016 ada 1523,04 ton. Pada tahun 2007 terdapat 2159,59 ton. Pada tahun 2018 terdapat 3570,81 ton. Pada tahun 2019 ada 6699,48 ton. Pada tahun 2020 total kesediaannya ada 13.635,8 ton. Pada tahun 2021 ada 32.325,8 ton. Pada tahun 2002 ada 85.108,3 ton. Pada tahun 2003 terdapat 213.474 ton, dan terakhir pada tahun 2024 total kesediaan bawang putihnya itu ada 509.406 ton. Kemudian akibatnya dari hasil output yang dihitung tadi itu diketahui bahwa tahun 2003
2013 sampai 2019 itu ketersediaan bawang putih di Provinsi Bali itu lebih sedikit dibandingkan dengan permintaannya, dan akhirnya mendapatkan pasokan dari luar pulau untuk memenuhi permintaan. Tapi pada tahun 2020 sampai 2024 ketersediaan bawang putih itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah permintaan bawang putih, sehingga tidak memerlukan lagi pasokan dari luar pulau. Nah, dari hasil simulasi skenario di atas, pada saat variabel luas tanam itu sama variabel 2012 sampai 2024 itu mulai mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 sebesar 20 hektar meningkat menjadi 169.188 hektar pada tahun 2024 ya. Nah, skenario tersebut itu tidak terjadi peningkatan produktivitas panen dan konversi lahan, maka dilakukan skenario dalam peningkatan luas tanam dan juga produktivitas panen. Jadi di sini kita melakukan 3 skenario. Nah, yang pertama itu adalah skenario peningkatan luas tanam bawang putih. Nah, peningkatan luas tanam bawang putih itu dengan cara kita menambahkan nilai dari variabel produktivitas tanam. Jadi yang sebelumnya itu ada 4, kita ganti menjadi 5. Dan akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat juga dalam ketersediaannya itu lebih banyak dibandingkan dengan skenario yang awal, baik itu produksi dan juga ketersediaannya. Kemudian skenario yang dibuat yang kedua adalah kebijakan untuk peningkatan produktivitas panen. Kemudian kita akan melakukan skenario. Jadi skenario yang kita pakai itu, jadi skenario pertama kan dari keadaan yang awal tadi. Kemudian skenario selanjutnya itu adalah skenario peningkatan luas tanam bawang putih. Nah, skenario kedua ini adalah dengan dilakukan peningkatan luas tanam bawang putih dilakukan dengan perluasan area tanam bawang putih dengan memanfaatkan lahan yang kosong, sehingga dapat meningkatkan luas panen dari bawang putihnya. Nah, dari skenario tersebut itu terjadi peningkatan luas tanam sebesar 35%, yaitu dari fraksi ekstensifikasi. Jadi yang semula 0,419 menjadi 0,566 fraction per tahun. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini bahwa terjadi perubahan khususnya di ketersediaan dan juga produksinya. Jadi produksi semakin meningkat dan ketersediaan juga akan semakin meningkat dibandingkan dengan skenario yang pertama tadi atau skenario yang awal tadi. Kemudian skenario selanjutnya ada kebijakan peningkatan produktivitas panen. Jadi untuk ini itu peningkatan produktivitas panennya tuh dinaikkan. Jadi yang awalnya produktivitas panennya itu ada 4 ton per hektar menjadi 5 ton per hektar. Kemudian kita akan melihat hasilnya. Di sini juga terjadi peningkatan pada ketersediaan dan juga produksinya. Seperti itu. Yang terakhir adalah skenario kebijakan peningkatan luas tanam dan produktivitas panen. Jadi gabungan antara skenario kedua dan skenario yang ketiga, yaitu dengan laju ekstensifikasinya dari 0,419 menjadi 0,566 dan produktivitas panennya yang awalnya 4 ton per hektar menjadi 5 ton per hektar. Dan bisa kita lihat sendiri bahwa di sini juga terjadi peningkatan di ketersediaan dan juga produksinya. Nah, dalam rekomendasinya, dalam mengatasi permasalahan di atas, alternatif rekomendasi kebijakan yang dipilih pada ketersediaan bawang putih di Provinsi Bali yaitu skenario yang berjalan sesuai dengan tujuan simulasi, di mana alternatif skenario sesuai dengan tujuan simulasi yaitu dengan meningkatkan luas tanam bawang putih dengan laju ekstensifikasi dari 0,419 fraction per tahun menjadi 0,566 fraction per tahun, dan meningkatkan produktivitas panen dari yang sebelumnya 4 ton per hektar meningkat sebesar 5 ton per hektar. Dan peningkatan produksi bawang putih ini dilakukan karena tidak mampunya Provinsi Bali untuk memenuhi permintaan bawang putih di awal, sehingga meminimalkan pasokan antar pulau yang masuk ke Provinsi Bali, dan dapat direkomendasikan dengan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dan stok bawang putih yang dimiliki. Nah, kemudian menuju ke bab 5 yaitu penutup. Jadi di sini adalah
Fancy merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang digunakan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, optimasi model sistem dinamis. Kemudian dari hasil output yang didapat diketahui pada tahun 2013, total kesediaannya itu sebesar 1048 ton, pada tahun 2004 sebesar 1106,42 ton, pada tahun 2015 terdapat 1235,92 ton, pada tahun 2016 sebesar 1523,04 ton, pada tahun 2017 sebesar 2159,59 ton, pada tahun 2018 sebesar 3570,81 ton, pada tahun 2019 sebesar 6699,48 ton. Pada tahun 2020 ini mulai meningkat jadi sebesar 13.635,8 ton. Pada tahun 2021 sebesar 32.325,8 ton. Pada tahun 2022 sebesar 85.108,3 ton. Pada tahun 2003 sebesar 213.474 ton. Pada tahun 2024 sebesar 509.406 ton. Nah, berdasarkan hasil output yang dihitung, alternatif rekomendasi kebijakan yang dipilih pada ketersediaan bawang putih di Provinsi Bali yaitu skenario yang berjalan sesuai dengan tujuan simulasi. Alternatif rekomendasi yang sesuai tujuan simulasi yaitu dengan meningkatkan luas tanam bawang putih dengan laju ekstensifikasinya itu 0,49 fraction per tahun menjadi 0,566, dan peningkatan produktivitas panen dari yang sebelumnya sebesar 4 ton per hektar meningkat sebesar 5 ton per hektar. Nah, apabila terjadi kelebihan stok, maka dapat direkomendasikan dengan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala agar tidak terjadi overproduksi. Sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, tapi dilakukan secara berangsur. Nah, cukup sekian penjelasan kami tentang studi kasus ketersediaan bawang putih di Provinsi Bali. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan penulisan. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.